Big Easy, Big Easy, Big Easy going to the world. Victory over this country. Big Easy going to the world. Hari ini kita mempelajari tentang EPQP ya. Ada yang masih ingat EPQP itu bicara atau mengatur tentang apa? Ya, proses awal hingga proses akhir apa Pak yang ada di situ Pak? Ya, untuk memastikan produk yang kita buat dari awal sampai akhir itu sesuai dengan keinginan pelanggan, sehingga nanti hasil akhir adalah untuk mendapatkan kepuasan pelanggan. Nah, itu sudah bisa dibilang hampir 95% lah. Yang 5% yang membedakan unik kira-kira EPQP ini apa kira-kira? Tadi metodologinya, konsepnya sudah benar, tetapi penerapannya mungkin 5%-nya itu yang agak kurang. Yang lebih membedakan, dia dibandingkan dengan yang saya katakan. Tadi kan Pak Rudi bilang produk dari awal kita buat sampai akhir. Yang kita jalankan juga normal sekarang kan sama juga kan, kita buat dari awal sampai akhir juga kan, dari kedatangan material. Tapi yang membedakan EPQP ini apa kira-kira? Membuat produk dari awal sekali ya, produk yang baru ya. Jadi itu kan ada tahapan kan, tahapan namanya apa, tahapannya? Membuat desain dulu kan, prototype ya, kita sebut prototype, atau di sini engineering stage ya, atau orang biasa bilang membuat drawing atau speknya ya. Setelah mereka membuat sebuah prototype ya, prototype ini produknya belum pernah ada di dunia ya, baru dipikirkan, masih ancang-ancangnya aja ya, masih prototipenya ya, disebutkan masih dalam pemikiran ya. Kemudian setelah drawing ada, baru produk tadi dicoba dibuat kan, namanya trial ya, trial run. Ada yang bilang trial run, ada yang bilang pre-launch. Ada yang bilang trial run itu baru dicoba untuk diproduksi. Ada yang bilang sampling, pembuatan sampelnya, belum membuat produk, baru buat sampelnya aja dulu. Seperti apa drawing yang tadi ingin diwujudkan ya. Nah, setelah ini berhasil ya, nanti biasanya kalau di ETF produk yang di sampel ini berhasil, artinya sudah dicoba diberikan kepada customer sudah uji coba, mereka sudah mencoba sampel yang kita buatkan, ternyata bisa mereka pakai sesuai dengan harapan mereka. Jadi mereka setujui, mereka approve, baru masuk pada tahapan mass pro ya. Ini yang kita sebut production ya, mass production. Artinya sudah mulai dibuat yang benar-benar gitu, dengan jumlah yang banyak. Teman-teman paham ya, itu kan jalur hidup ya. Nah, kenapa tadi saya nggak langsung membenarkan yang Pak Rudi bilang? Karena di Mas Pro juga kan membuat produk dari awal sampai akhir kan, dari datang barang sampai akhir. Di sini juga ada, ya. Tetapi awal sama akhir pengertian dari sini adalah awal dari pembuatan desain di sini, bukan awal untuk membuat satu lot. Ya, jadi setiap fase ini, 3 fase ini ada persetujuan. Dari siapa? Dengan pelanggan kita. Ya, saya katakan warna aja, dia bilang warna merah, benar nggak warna merah? Nah, harus disetujui sama-sama merahnya seperti apa. Warna biru, benar nggak warna biru yang dia mau? Kan warna biru kan ada banyak kan? Merah juga ada banyak. Nah, itu kan harus sama-sama dipahami dulu, disetujui, baru kita buat Mas Pro. Jangan sampai dia belum setuju, kita sudah buat banyak-banyak, akhirnya kita buang kan, karena warna merah yang dia maksud kan nggak sama seperti yang dia minta. Dia cuma menyebutkan di drawingnya red, di speknya red, tapi rednya seperti apa? Bahasa sederhananya gimana Pak kira-kira? Biar Bapak bisa. Ada nggak yang bisa
menggambarkan bahasa sederhana. Dari awal prototipe hingga sampel sampai ke mass pro yang mendapatkan persetujuan dari customer, itu aja Mas. Yang mendapatkan persetujuan dari customer ya, setiap proses tadi harus mendapatkan persetujuan dari customer, boleh juga ya. Jadi sederhana. Coklatnya ketinggalan ya, apa kita tampung dulu namanya. Utang saya, utang coklat satu ya. Tujuan dari EPQP ini teman-teman ya. Tadi saya jelaskan, tadi kan yang ke arah X ya. Saya jelaskan ke arah Y nih. Jangan bingung nih kalau saya bilang X tadi. Nah, ini dalam periode waktu kan, dari awal, ini dalam jumlah nanti menghasilkan kerusakan dalam jumlah persentase, ya, kerusakan ya, defect. Biasanya kalau buat prototipe ini banyak defect kan? Banyak. Sudah banyak material nggak dipakai? Belum kan? Karena kan masih pikiran aja kan? Setuju nggak? Nggak ada kerugian kan? Mungkin ada kerugiannya sedikit aja. Ya, jadi katakanlah kerugiannya itu persennya mesti kecil ya tahapan sini. Nah, masuk pada tahapan pre-launch sudah mulai banyak nggak kerugian kita? Banyak ya. Kita sudah ambil sampel, kita coba rusak, kita buat lagi rusak lagi kan gitu kan? Jadi dalam persentase katakanlah pre-launch ini akan banyak kerusakan sampai di sini mungkin. Oke ya. Terus kita benarin, kita perbaiki lagi sampai kita sudah siap. Nah, kerusakannya sudah berkurang karena kerusakan masalah di sini kita sudah mulai pelajari sehingga kita sudah tahu apa cara untuk menghilangkan kerusakan tadi. Paham ya? Jadi makin hari makin kita menguasai kan. Teman-teman ada yang suka buat kue nggak? Kalau teman-teman buat kue yang baru, misal siapa yang hobi buat kue? Ah, Mbak Sri ya? Boleh. Mbak Sri gimana pengalaman buat kue? Kalau yang kue baru dibuat, sering rusak nggak? Ada yang rusak ya? Banyak nggak yang rusak? Nanti rasanya kurang apa semua kan? Tapi setelah coba-coba lagi sudah mulai turun kan? Kan coba-cobanya dikit aja kan? Nah, nanti kalau sudah buat banyak sudah biasanya yang paling bagus kan, jarang yang rusak kan kalau sudah buat. Mungkin banyak yang rusak tapi banyak yang kita produksi ya, dari 100 kita produksi 10 yang rusak ya, jadi cuma 10%. Tapi yang dari sini cuma 10 kita produksi, 8 yang rusak, cuma 2 yang nggak rusak, berarti udah 80% rusak kan. Paham nggak kira-kira grafik yang saya jelaskan ini? Bisa ya? Jadi makin kesini makin sedikit kerusakannya. Jadi pada saat kita siap menghandover part yang baru itu ke bagian production, kita sudah tahu bagaimana supaya bisa menghasilkan produk yang bagus sesuai dengan customer punya keinginan. Kenapa? Oh, tadi rusak karena kurang alat. Kita tambahkan alat. Ya, di sini alat ya. Jig mungkin perlu alat bantu jig, kan kita sebut di sini jig kan, alat bantu atau gauge kan, jig atau gauge. Oh, mungkin ada masalah nggak dengan metode cara kerjanya? Kan masih coba-coba. Di sini kita sudah buat WI caranya, instruksi kerjanya, sehingga pada saat handover WI-nya sudah ada semua. Jalan kedua kali sudah ada WI, ada metodenya. Jadi ada banyak hal-hal yang kita sudah buatkan di sini. Termasuk nanti di sini ada yang namanya desain FMEA. Di sini kita buat proses FMEA. Setelah proses kita handover. Ya, di sini ada prototype control plan. Ya. Di sini nanti ada prototype, pre-launch, control plan. Nanti di sini ada proses atau mass production control plan. Ya, jadi
Apa yang kita sudah pelajari kita catat di FMEA, kita catat di control plan. Jadi banyak hal yang kita buat di sini. Termasuk ini alat operasional ya, alat produksi. Kita sudah bisa tahu oh di sini perlu alat ukur apa, alat pantau apa, kan gitu. Di sini perlu apa lagi? Oh, untuk packagingnya kita sudah bisa tahu di sini. Desain packagingnya bagaimana? Ya, selain alat ukur, kita juga bisa tahu test plan-nya bagaimana, rencana pengujiannya bagaimana. Kita bilang test plan di sini apa? Sampling plan ya, atau inspection plan, ya. Rencana sampling plan misalnya. Kita sudah punya tahu kita sudah punya metodenya. Kita sudah tahu di sini. Ya, jadi sudah banyak hal yang kita pelajari di sini. Ya. Termasuk juga kita ngambil data, kita olah datanya secara statistikal. Secara statistikal ini kita namanya PPK. Nanti saya akan jelaskan lagi ya. Awal kita tahu data statistikal awalnya namanya preliminary capability index. Nanti kalau sudah production bukan PPK lagi karena datanya sudah banyak. Jadinya CPK ya karena datanya udah banyak. CPK. Di sini belum bisa buat control chart karena baru sekali. Kalau kita sudah buat berkali-kali baru kita bisa buat control chart. Control chart nggak bisa lahir di sini karena ini baru data sekali aja kita ambil. Control chart baru bisa lahir setelah ada data berulang-ulang kita ambil. Apalagi yang kita harus buat di sini? Tadi kan di sini kan saya katakan drawing dibuat di sini kan, atau spec dibuat di sini ya. Desain FMEA, prototype, control plan. Ya ini sudah ada. Tetapi ingat teman-teman. Untuk Jetronics sendiri, tahapan ini kita tidak pernah lakukan. Kenapa kita nggak pernah lakukan di Jetronics tahapan ini? Karena kita tidak ada prototype stage atau engineering stage, kita tidak ada. Tidak ada aktivitas membuat drawing di sini. Drawing itu kita langsung terima dari customer. Jadi kita start dari sini sebenarnya. Mungkin sedikit di sini ya. Kita langsung terima dari customer, ini dilakukan di customer, kita mulai dari sini. Nah ini Mbak Lia harus paham, terutama untuk produk IATF. Kecuali kalau Mbak Lia sales untuk produk IATF ini harus benar-benar paham, karena kita nggak ada tahapan pembuatan drawing di sini. Teman-teman yang lain udah bisa ikuti ya. Kita baru buat drawing itu setelah kita baru melakukan pekerjaan di sini, ya. Artinya tahapan ini hampir nggak terlihat bedanya, Pak ya. Kecuali di checklistnya itu, dia Nah, mana? mungkin kebanyakan orang atau kebanyakan perusahaan beranggapan seperti itu, ya. Karena apa? Biasanya pre-launch ini kita diberikan waktu sangat singkat, ya. Kalau di sini nanti mungkin bisa 3 tahun produksinya, di sini mungkin cuma 3 hari. Sehingga ini nggak dilaksanakan benar-benar. Yang perbaikan-perbaikan yang saya maksudkan di sini itu berpindah ke sini. Yang penting sampel kita lewat dulu, masalah berikutnya nanti kita selesaikan. Jadinya gini, idealnya kan begini. Tetapi aktualnya kita, idealnya begini ya. Aktualnya kita, oke, yang penting bisa lewat lah. Ya, di sini masih terjadi problem nanti. Di sini problem. Nah, turunnya kan lama. Artinya Mas Pro-nya beda nggak dengan yang ini? Di sini kan rusaknya sedikit kan? Di sini rusaknya masih banyak. Karena kita nggak sungguh-sungguh mengerjakan tahapan yang ini. Disebabkan kendala waktunya cuma dikit. Ya. Nah ini yang terjadi di banyak perusahaan. Yang penting sudah di-approve dulu. Di sini di-approve. Perkara nanti banyak masalah itu nanti berikut.
Nah itu yang EPQP tidak mau. Karena EPQP mau, tadi yang Mbak Widya bilang, jangan banyak kerusakan setelah Mas Pro. Kerusakan itu dibuang di sini, karena kerugiannya sedikit kalau dibuang di sini. Karena masih sampel kan. Ini kan udah ribuan, ini kan masih puluhan atau ratusan kan. Teman-teman paham nggak maksudnya? Jadi kenyataan di banyak perusahaan, seperti yang Pak Jendri bilang, di sini nggak sungguh-sungguh dikerjakan, seakan-akan nggak banyak dikerjakan, yang penting lewat dulu. Nah itu yang IATF tidak mau. IATF minta justru di sini semua sudah masalah diselesaikan. Masuk ke Mas Pro, masalahnya tinggal sedikit. Tapi kenyataannya justru begini, dan nggak cuma satu item, ada puluhan item yang begini, sehingga orang production nggak terkonsentrasi lagi. Semua konsentrasi di masalah sini, ada 10 item yang banyak kerusakan. Bisa teman-teman nangkap maksud saya? Kalau kayak gitu gimana Pak solusinya Pak? Solusinya ya, nah, ada nggak yang bisa jelaskan? Kira-kira solusinya bagaimana? Karena buat WI ada waktu, harus ada waktu. Buat JIP juga perlu lead time. Gitu. Apa kira-kira? Ya, jadi solusinya adalah EPQP ini. Ya, kenapa EPQP ini diperlukan? Karena EPQP ini diperlukan supaya kita bisa menghilangkan banyak masalah produksi di pre-launch. Ya, jadi masalah-masalah yang ini yang muncul di sini, ini kan masalah besar. Ini kita tarik ke sini. Itulah kenapa EPQP dibutuhkan. Masalah waktu yang sempit itu sudah normal dalam sebuah industri. Ya, di EPQP juga sebenarnya di tahapan awal, lebih awal dari ini sebenarnya, nanti teman-teman bisa lihat itu ada namanya bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan customer. Ini orang sales nanti, orang marketing yang berhubungan baik dengan customer, bagaimana supaya dia bisa meminta waktu ke customer. Ya, customer dengan marketing, dengan ke dalam juga harus punya hubungan baik. Dia bisa memahami bahwa orang production ini butuh sedikit keleluasan waktu juga. Ya, ini sebenarnya dibicarakan dalam EPQP ini, itu adalah bagaimana di awal-awal ini kita menjalin hubungan baik dengan customer. Voice of customer, bagaimana pendekatan kita dengan customer. Seperti itu. Ya. Apa saja sih yang harus kita lengkapi di sini untuk supaya kita bisa nanti masuk ke tahapan ini, itu sudah mengikuti grafik yang hitam ini, bukan yang merah ini. Bisa teman-teman paham ya? Ini aja ya. Nah, bagaimana caranya kita nanti mengolah waktunya itu nanti bisa kita atur ya. Kita tahu customer kita karakternya seperti apa. Ya, aktualnya di penerapannya bagaimana, teman-teman nanti yang bisa atur. Saya jelaskan dulu pelatihan ini apa saja yang dibutuhkan pada tahapan ini. Oke. Nah, umumnya ya, saya katakan kita dapat order dari customer. Dari sini kita sudah ada drawing di customer, dia langsung masuk ke sini. Kita yang menerima order dari customer melalui siapa? Sales marketing masih ya. Sales marketing ketika dapat order baru, dia akan menghubungi bagian apa? Ke siapa yang biasanya dia akan hubungi untuk menjelaskan ini kita baru dapat order baru nih. Mampu nggak kita buat? Ke bagian mana biasanya? Mbak Widya ya? Kalau IATF marketingnya Mbak Lia juga atau bukan? Mbak Lia ada produk IATF nggak? Ada ya? Misalnya dapat Mbak Lia sudah dengan customer nih, ya di tahapan ini dia sudah berbicara dengan customer, dia langsung dapat order masuk ke sini.
masuk ke sini melalui Mbak Widya ya. Bagian apa? Interface di sini antara sales dengan di sini siapa? Ini kan sales kita ya, sales marketing ya. Ini Mbak Widya PP IC ya, benar kan? Dia akan menceritakan ke Mbak Widya, ini loh customer minta. Nah, Mbak Widya nanti akan berkoordinasi dengan APQP leader. Yang kita sebut di sini apa? Kita mau sebut nama di sini apa Pak? APQP tim ini? Terserah Pak Jendri. Sampel tim aja lah yang Sampel tim? Ya, yang biasa di sini bilang sampel. Oke, ya, sampel tim ya. Boleh, ya. Oke ya, kita deal ya. Sampel tim ini nanti Mbak Widya akan mengaktifkan lewat leader sampel tim. Timnya itu Pak Jendri akan bentuk dari bagian ini siapa? Ya, saya sarankan 2 orang nanti. Ya, jadi 1 orang berhalangan ada cadangannya, jadi 2 orang ya Pak ya. Banyak Pak. Ya jadi karena ketika dapat informasi order ini diaktifkan, sales mengaktifkan lewat Mbak Widya mengaktifkan Pak Jendri akan segera mengkoordinasi. Besok jam berapa kita akan meeting? Nama yang pertama di setiap bagian hadir. Kalau yang nama pertama nggak bisa hadir, selalu harus ada gantinya, nama yang kedua. Kalau dua-dua yang tidak bisa hadir, Bang Roma Irama bilang apa? Sungguh terlalu, kan begitu? Ya, bisa ya. Artinya jangan sampai masa dua-dua nggak ada di sana. Ya kalau nggak ada ya mau nggak mau head departemennya yang hadir ya. Ada 3 orang, 3-3 juga nggak ada. Ah itu sungguh terlalu kan gitu. Bukan Mira Santika. Oke ya. Jadi kita ada tim seperti itu langsung diaktifkan. Timnya didiskusikan. Ini loh kita dapat informasi. Dan semua ini harus tertulis. Dari sales ke Mbak Widya ke leader itu secara tertulis. Ini permintaannya. Oke. Saya mau cek satu-satu. Incoming material untuk ini ada nggak? Apa aja material yang ada? Mana yang nggak ada? Oh ada wire ada, terminalnya nggak ada. Untuk terminal ini berapa lama kita akan order? Nah itu nanti koordinasi. Di situ ada purchasing, ada siapa lagi ya? Terus bagaimana? Yang kita sudah ada produk yang mirip seperti ini, butuh jig nggak? Kelihatannya ini kita butuh jig. Sudah ada nggak? Oh jig yang ada kita bisa pakai. Misalnya gitu ya. Nanti the checklistnya sudah ada Pak, material, jig, alat ukurnya. Jadi semua sudah ada di situ. Orang production, dia minta ini kalian harus capai datanya, toleransinya terlalu ketat. Ada yang mirip kemarin kita sulit capai. Ini toleransinya lebih ketat. Kira-kira orang production dengan orang proses bisa nggak mencapai ini? Bisa Pak, tapi mesin kita ini problem. Nggak stabil gitu. Terus supaya dapat begini kira-kira bagaimana mesinnya? Distabilkan dulu. Jadi rapat seperti itu 1 jam aja, nggak usah lama-lama ya. Karena 1 jam ini saya rasa cukup. Rapat seperti itu harus diadakan untuk memastikan bahwa kita siap untuk menjalankan produk ini. Mana yang belum siap kita kasih masukan. Dari checklist itu koordinatornya sudah tahu. Oh jig-nya nanti akan datang, jig baru akan datang tanggal sekian. Ya. Untuk terminal tadi yang belum ada, orang purchasing bilang kalau kita beli tanggal sekian bisa datang. Paling cepat tanggal sekian. Waduh, customer mintanya tanggal 5 nih. Bisa nggak lebih cepat lagi? Nah, kalau purchasing bilang nggak bisa, saya udah coba, mereka nggak mau. Mau nggak mau, sales harus dikasih tahu segera. Oh, ini material yang terminal sebagai material yang kita nggak bisa ganti dengan material lain, harus pakai terminal itu nggak bisa datang segera karena kita juga nggak ada stok, baru bisa tanggal 5, masih 3 hari lagi. Nah nanti sales yang akan bicarakan kepada
customer boleh nggak diundurin tanggal sekian? Customer nggak mau. Sales lagi balik lagi ke Mbak Olivia, purchasing cepat. Sales nggak mau. Bagaimanapun kita harus ada. Bisa nggak di hand carry dari Singapura? Langsung aja suruh siapa di sana hand carry. Langsung ke sini. Oh iya, kalau hand carry bisa. Nah, itu kan dibicarakan di rapat ini. Paham teman-teman? Itu yang namanya APQP meeting atau kita nanti menamakan di sini sample team meeting. Nanti Pak Henry sebagai leader sudah punya checklist. Dia sudah tahu apa aja yang nanti dibutuhkan untuk mempersiapkan item ini run. Selesai meeting, confirm. Kita siap untuk jalankan sesuai dengan permintaan customer. Besok jam 12 bisa selesai. Nah, nanti leader yang kasih tahu. Setelah kita sepakat, teman-teman besok selesai jam 12, kira-kira dari pengalaman kita bisa nggak kita jalankan seperti itu? Rata-rata bisa ya. Tapi kenyataannya jam 10 masih di production, masih di cutting, belum sampai ke crimping. Wah, ini bakal lewat di jam 12. Pernah nggak alami kayak gitu? Terus gimana caranya? Kita sudah janji jam 12, nego lagi. Ya, kita sudah berusaha. Customer terima nggak? Mau nggak mau. Kalau dia mau ulang lagi dari awal ke customer lain, ke vendor lain, bisa nggak vendor lain langsung 2 jam itu bisa bikin? Belum tentu. Customer dalam hal ini, ya apa boleh buat. Gitu kan? Tapi yakin ya, kalian minta undur sampai jam 3. Saya tunggu jam 3. Orang ini kami sudah overtime kan berapa orang. Ya. Kalau lewat jam 3 kalian yang bayar overtime-nya. Kan gitu. Oh siap, kita bisa. Nah, ini yang dibicarakan dalam APQP. Teman-teman bisa paham.